Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi Hydrophobic Concrete. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marcelino Revo Lopez, NIM 24012055, kelas 3B KBG, dengan dosen pengajar Dr. Lilia Rumbayan, STMeng. Kita masuk yang pertama, motivasi memilih topik ini. Sebagai mahasiswa teknik sipil, saya menyadari bahwa tantangan terbesar dalam dunia konstruksi saat ini adalah bagaimana menciptakan struktur bangunan yang kuat, tahan lama, dan minim perawatan, terutama dalam menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrim. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan dini pada struktur beton adalah penetrasi air, yang dapat memicu korosi pada tulangan baja, retak struktural, dan penurunan kualitas beton secara keseluruhan. Yang berikut definisi dan prinsip dasar hydrophobic concrete. Hydrophobic concrete adalah jenis beton yang dirancang khusus agar memiliki kemampuan menolak air atau hidrofobik dengan mengurangi daya serap permukaan terhadap kelembaban dan air. Beton ini dimodifikasi baik secara kimia maupun fisik untuk menciptakan struktur pori yang tidak mudah ditembus oleh air sehingga meningkatkan ketahanan beton terhadap kerusakan akibat kelembaban seperti korosi tulangan, retak akibat pembekuan pencairan, dan degradasi material. Yang berikut masalah yang ingin diselesaikan. Beton konvensional memiliki struktur pori yang memungkinkan air dan uap masuk ke dalam massa beton. Hal ini menyebabkan peningkatan kelembaban internal yang dapat memicu kerusakan struktural dalam jangka panjang. Yang berikut contoh penerapan konstruksi. Di sini ada dua contoh. Kota-kota ini memiliki kepadatan tinggi dan tingkat air yang tinggi, sehingga basement dan fondasi bangunan sering terkena tekanan air. Hydrophobic concrete diaplikasikan pada lantai basement, dinding penahan tanah, dan area parkir bawah tanah untuk mencegah rembesan air dan mengurangi penggunaan waterproofing tambahan. Yang berikut data atau hasil studi. Tujuan studi: daya serap air beton, kuat tekan beton, ketahanan terhadap korosi tulangan, durabilitas jangka panjang. Metodologi singkat: benda uji, silinder beton 15 cm kali 30 cm. Variasi campuran, pengujian. Sini ada contoh gambar. Keunggulan dan tantangan. Keunggulan: tahan air dan kelembapan, meningkatkan daya tahan, efisiensi energi, menghambat pertumbuhan lumut dan jamur. Tantangan: penerapan yang rumit, tidak sepenuhnya kedap air, keterbatasan dalam perbaikan, efektivitas bisa menurun sering waktu. Yang berikut ide pengembangan atau adaptasi lokal. Pemanfaatan limbah pertanian, limbah seperti tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang aktif atau karbon yang menunjukkan sifat hidrofobisitas yang baik. Ekstra alami, meneliti potensi ekstrak tumbuhan atau bahan alami yang bersifat hidrofobik sebagai bahan campuran atau pelapis untuk beton. Contohnya menggunakan minyak alami dari tanaman tertentu yang bisa memberikan efek anti air. Yang berikut integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis. Yang pertama, integrasi dengan kondisi material. Pemilihan bahan yang tepat. Pemilihan semen hidrofobik atau aditif integral harus disesuaikan dengan bahan dasar lokal yang tersedia seperti agregat atau pasir dan kerikil dan air. Kualitas bahan baku akan mempengaruhi efektivitas aditif dan kekuatan beton secara keseluruhan. Yang berikut integrasi dengan iklim tropis.
ketahanan terhadap curah hujan ekstrim, curah hujan ekstrim intens dan sering di daerah tropis dapat merusak struktur beton melalui penetrasi air. Dengan hydrophobic concrete, risiko rembesan dan kebocoran dapat diminimalkan secara signifikan, melindungi area vital seperti basement dan fondasi. Kesimpulan, hydrophobic concrete adalah salah satu inovasi dalam teknologi beton modern yang dirancang untuk mengatasi kelemahan utama beton konvensional, yaitu kerentanannya terhadap penetrasi air dan kelembaban. Dengan menambahkan aditif khusus atau melalui perlakuan permukaan, beton ini memiliki kemampuan untuk menolak air, menjaga integritas struktural, dan memperpanjang usia layanan bangunan, terutama yang berada di lingkungan ekstrim seperti daerah lembab, tropis, pesisir, atau wilayah rawan banjir. Referensi saya yang pertama, Sang et al. Tahun 2018, Hydrophobic Treatment on Concrete Surface. Yang kedua, Lee and Wang tahun 2020, Super Hydrophobic Concrete Using Newport Tissel. Yang terakhir, Hodol et al. Tahun 2024. Sekian dan terima kasih.